Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan pertanggungjawaban mengajar dari rumah yang diadakan oleh Ristekdikti. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Adiluhung, saya berasal dari kota Pekalongan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Lanjut ke bahasan nomor 2, yaitu pokok bahasan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua yaitu latar belakang menjadi relawan MDR. Yang ketiga, sasaran dari MDR. Yang keempat, materi yang diajarkan. Yang kelima, metode pengajaran. Yang keenam, analisis hasil kegiatan. Dalam hal ini menyangkut pra kegiatan dan pasca kegiatan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Menuju ke pokok bahasan yang pertama yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda dan atau pembelajaran di luar PT. Kemerdekaan belajar merupakan memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada intinya, kebijakan ini terfokus pada hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Adapun 2 persyaratan umum, yakni yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Dan yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk pembelajaran dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama magang atau praktik industri, yang kedua adalah proyek di desa, yang ketiga pertukaran pelajar, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima wirausaha, yang keenam studi atau proyek independen, yang ketujuh adalah proyek kemanusiaan, dan yang terakhir adalah mengajar di sekolah. Magang atau praktik industri merupakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, perusahaan rintisan atau startup. Program ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Program yang kedua yaitu proyek di desa. Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa
BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya. Program ini juga wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Program selanjutnya yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar merupakan proses mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan soft skill dan hard skill di perguruan tinggi lain. Yang selanjutnya yaitu penelitian atau riset. Kegiatan ini riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Program ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI, BRIN, LAPAN, NASA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Seperti program yang lain, program ini juga wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Program selanjutnya yaitu wirausaha. Wirausaha merupakan program di mana mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Program ini wajib dibimbing oleh seorang dosen ataupun pengajar. Program yang lain yaitu studi atau proyek independen. Dalam studi atau proyek independen, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Program ini juga wajib dibimbing oleh seorang dosen ataupun pengajar. Proyek kemanusiaan. Pada proyek ini, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Seperti program yang lain, program ini juga wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Program yang terakhir yang menjadi program selanjutnya yaitu mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah merupakan kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi terpencil maupun kota. Program ini akan difasilitasi oleh Kemdikbud. Tujuan dari diadakannya program ini yaitu untuk membantu memeratakan kualitas pendidikan serta relevasi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Pembahasan yang selanjutnya yaitu latar belakang. Masa pandemik merupakan masa yang sulit untuk dilalui karena banyak aktivitas, baik aktivitas akademik maupun non-akademik, bahkan kegiatan ekonomi pun menjadi terganggu, sehingga menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam kenegaraan. Banyak sekolah yang diliburkan, dan anak-anak menjadi tidak teratur dalam belajar, sehingga menyebabkan orang tua sulit dalam mengontrol anak. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa anak sulit dalam belajar. Anak-anak lebih memilih bermain bersama teman-temannya dibandingkan dengan belajar. Sedangkan peran orang tua di masa pandemi ini sangatlah penting karena mereka harus memutar otak agar ekonomi dalam keluarga mereka tetap berjalan. Sebagai akibatnya, banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka bermain dengan alih agar orang tua bisa dengan baik mencari alternatif pekerjaan. Menurut WHO sendiri, secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO juga, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Mengaca dari beberapa problem tersebut, membuat Dikti merintis program belajar dari rumah. Program ini lebih dikenal dengan sebutan MDR atau mengajar dari rumah. Dengan mengetahui program MDR yang diselenggarakan oleh Dikti, di mana penulis mengetahui program ini dari teman kampus,
Penulis sangatlah tertarik mengikutinya karena mengajar merupakan tujuan lain dari sivitas akademia seperti mahasiswa. Sebagai relawan, penulis ingin serta-merta turut berpartisipasi dalam membantu anak-anak di dunia pendidikan. Penulis ingin membagikan ilmu penulis kepada para siswa yang membutuhkan bantuan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sasaran program MDR. Sasaran program MDR dari saya yaitu mengajar dari rumah, yakni mengajar siswa-siswa MI atau Madrasah Ibtidaiyah setara dengan sekolah dasar di RT 02 RW 04 Desa Medono, serta santri dari TPQ Tanwirul Qulub di Desa Medono. Materi yang diajarkan tentu saja sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan dan menyesuaikan materi yang telah diberikan oleh guru mapel. Antara lain matematika, di mana materi sesuai bahan ajar yang ada di buku paket dan LKS terkait dengan penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 6 materinya yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Mapel yang kedua antara lain yaitu bahasa Indonesia, di mana kelas 1 materi terkait mencari paragraf pokok atau kalimat utama dari suatu paragraf. Yang selanjutnya yaitu bahasa Jawa. Pada kelas 2, materi yang diajarkan yaitu parikan bahasa Jawa dan tentang bab dolanan ing lingkunganku. Mapel yang selanjutnya yaitu olahraga, di mana kelas 4 dengan tema 4 tentang senam yang menyerupai gerak tumbuhan. Dan yang terakhir adalah TPQ. Pada TPQ, materi yang diajarkan yaitu menerapkan tajwid yang telah dipelajari dari jilid 1 sampai dengan jilid Ghorib pada bacaan Al-Quran. Metode pengajaran yaitu onset, di mana metode onset merupakan suatu metode yang diterapkan dengan cara melakukan pendampingan belajar kepada siswa-siswi SD setempat sesuai dengan alamat domisili secara langsung atau tatap muka. Meskipun begitu, program ini tidak lepas dari peraturan-peraturan yang berlaku seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil kegiatan. Pra-kegiatan, di mana sebelum dilakukannya kegiatan. Yang pertama, siswa kurang bersemangat dalam belajar karena SFH membuat mereka bingung dan lebih memilih untuk bermain daripada belajar. Setelah diadakannya program ini, membuat siswa-siswi yang mengikuti program ini semakin semangat dalam belajar karena adanya yang mengarahkan dan diciptakannya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bisa sambil bermain tentunya. Yang selanjutnya yaitu sebelumnya siswa kurang paham mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan cara bersusun maupun cara panjang. Setelah diadakannya program ini, siswa menjadi lebih mengerti mengenai perhitungan penjumlahan dan pengurangan dengan beberapa teknik seperti cara bersusun atau dengan cara bermain. Yang selanjutnya yaitu siswa belum mengerti bagaimana cara menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Setelah diadakannya program ini, siswa dapat menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf, yang tentunya sangat membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Analisis hasil kegiatan yang lain yaitu siswa kurang mengerti cara hidup bersih dan sehat. Setelah diadakannya kegiatan ini, siswa mengerti bagaimana cara menjalani hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu, membersihkan lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari kuman ataupun bakteri. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan. Dokumentasi pada slide ini yaitu dokumentasi saat mengajar siswa-siswi MI antara kelas 1 dan kelas 6
mengajarkan materi tentang bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Di gambar yang kedua yaitu mengenai matematika dengan penjumlahan dan pengurangan. Dokumentasi kegiatan yang lain yaitu dokumentasi saat kegiatan mengajar di TPQ Tanwirul Qulub. Kegiatan ini bekerja sama dengan pengurus TPQ Tanwirul Qulub. Pembelajaran dimulai setiap hari Sabtu sampai dengan Kamis, dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Program ini juga sangat membantu karena siswa sangat bersemangat dalam belajar setelah diadakannya kegiatan ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.